Oke, jumpa lagi teman-teman sekalian. Topik saya hari ini saya rasa menarik nih, karena saya sendiri juga pernah mengalami. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini mengenai sakit pinggang. Dikatakan sejak manusia berdiri ya, itu hampir semua orang pernah sakit pinggang. Jadi itu hanya kalah dengan common cold lah. Kalau kita pilek itu hampir semua orang pernah. Tapi ini juga hampir semua orang pernah. Pada saat berdiri, beban badan kita itu jatuh di L4, L5, dan S1 ya. Jadi ini saya mau menyampaikan bahwa tahun 2015 ada penelitian di American Journal of Neuroradiology. Jadi ini jurnal ini memperlihatkan penemuan spine imaging. Jadi tulang belakang orang-orang itu yang tanpa keluhan, ya. Orang ini tanpa keluhan diambil spine-nya, MRI dan pemeriksaan radiologi ya. Dan apa yang ditemukan mengejutkan. Karena ini semua pasien adalah tidak ada gejala. Tidak ada gejala ya. Saya ambil contoh. Yang dinilai adalah disc degeneration. Jadi degenerasi diskus. Disc signal loss. Jadi tidak ada signalnya disc pada MRI ya. Kemudian disc height loss. Jadi disknya menipis. Kemudian disc bulge, menonjol. Lebih menonjol lagi ada disc protrusion. Lebih nonjol lagi diskusnya. Terus annular fissure. Annular fissure itu artinya ada retak-retak pada annulus fibrosus. Jadi diskus itu bagian luarnya disebut annulus fibrosus. Itu ada retak-retak ternyata. Kemudian ada degenerasi facet joint. Kemudian ada spondylolisthesis. Spondylolisthesis adalah tulang belakang ini bergeser. Misalnya L4 bergeser dari L5 atau L5 bergeser dari S1. Nah sekarang lihat. Yang dinilai adalah umur 20, 40, 60, dan 80. Saya ambil contoh ini aja. Disc protrusion, ya. Jadi menonjolnya disc itu, ini semua orang tidak ada gejala loh ya. Pada usia 20 ada 29% sudah menonjol. Kemudian 40, 33%. 60, kayak saya mungkin saya 68, 38% sudah menonjol. Pada saat kita 80, 43% menonjol. Dan kita melihat faktor lain lagi yang dinilai adalah disc degeneration, degenerasi disc. Pada umur 60, walaupun tidak ada keluhan, 88% sudah terjadi. Jadi poin saya adalah, ini soal waktu saja. Kalau Anda tidak hati-hati, timbul gejala. Apa itu gejala? Ya sakit pinggang dengan penyebab yang begitu banyak. Yang saya bacakan ini ada di awal dari video ini, nanti dilihat baik-baik. Dan ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi. Saya pada saat saya melakukan deadlift, gerakan deadlift itu, ya. Jadi gerakan deadlift begini, saya bisa melakukan sampai di atas 100 kilo. Di atas 100 kilo dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya sudah jaga core, saya kontraksikan otot-otot, siap menghadapi tantangan. Nah yang bahaya adalah pada saat kita tidak berjaga-jaga. Hal-hal simple yang terjadi pada saya, walaupun saya bilang saya juga cukup terlatih ya. Tapi pada saat kita tidak berjaga-jaga, itulah terjadi musuh masuk, ya. Makanya kita harus tetap berjaga-jaga. Artinya apa? Saya mengalami sakit pinggang itu pada saat saya melakukan hal simpel, yaitu pasang sepatu. Lihat pinggang saya. Pada saat saya duduk di kursi begini, waktu saya ambil sepatu saya untuk mengganti, itu lower back saya rounding, melengkung. Itu sangat tidak baik, karena kita harusnya begini. Harus pertahankan terus small of back. Makanya anjurannya adalah harus agak rendah. Jadi saya ambil contoh di sini kita agak rendah. Jadi waktu kita turun ini lebih aman buat ini. Atau bahkan lebih rendah lagi. Ini pada saat kita duduk begini itu rendah. Ini kita pertahankan. Jangan sampai rounding, jangan sampai melengkung ya. Nah waktu kita ambil ini atau kaki kita yang kita angkat. Ya, jadi lebih aman untuk ini. Kita pertahankan. Pinggang kita straight lah, jangan melengkung begini. Jadi waktu saya melakukan hal simpel itu, ganti sepatu, kemudian sakit saya. Kalau ditanya, kok sedikit gitu? Karena kita menganggap sepele ini, menganggap remeh, ganti sepatu. Tapi saya lakukan lebih dari 100 kali. Lebih dari 100 kali. Untuk tujuan apa?
saya mau dokumentasi sepatu-sepatu saya. Jadi begini, naik ganti, begini, naik ganti. Ada lebih dari 100. Kemudian keesokan harinya pinggang saya sakit. Jadi pesan saya adalah kita harus terus berjaga-jaga. Pada saat saya deadlift dengan beban di atas 100 kilo, tidak ada masalah pinggang saya. Tapi pada saat saya tidak jaga, pinggang saya melengkung, hanya melakukan hal simpel ini, pinggangnya sakit. Jadi kalau ada banyak sekali pertanyaan kan, pinggang saya sakit dok, bagaimana pengobatannya? Jaga-jaga, itu saya bilang. Kedua, kalau mau tahu persis jawabannya, seperti video sebelumnya, Anda harus datang periksa. Karena seperti lihat slide yang saya pasang di awal video ini, bermacam-macam kelainan itu. Ya, tentunya dengan penanganan yang berbeda. Jadi datang periksalah. Siap-siap, karena di situ sudah menunjukkan. Sejak umur 20, 30, 40, walaupun Anda asimptomatik, tidak ada gejala, sudah mulai ada kelainan di tulang belakang. Kenapa begitu? Pada saat Anda berdiri, beban Anda semua di tulang belakang. Ya, demikian. Semoga video ini ada manfaatnya dan kesalahan simpel saya jangan diulangi. Belajar dari kesalahan saya. Terima kasih teman-teman. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Stay fit and strong.